Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga senantiasa diberi kenikmatan kesehatan ya. Nah, kali ini kami dari kelompok 2 dari mata kuliah metode penelitian kualitatif yang akan menjelaskan tentang semiotika Charles Sanders yang akan dipresentasikan oleh Alvin Retusada, David Rizky, Hilmi Mutakin, Ilham Rizky, Fira Eka, dan Umi Khadijah. Nah, kali ini kami akan menjelaskan mengenai apa itu semiotika Charles dan Sanders, terus ada apa saja di dalam semiotika Charles Sanders Peirce ini, terus penerapannya di metodologi kualitatif itu seperti apa, akan diulas di dalam video ini. Makanya simak baik-baik ya. Langsung saja, yang pertama yaitu semiotika. Apa itu semiotika? Boleh di next. Nah, semiotika merupakan definisi yang dapat dipahami melalui pengertian semiotika yang berasal dari kata semeion. Nah, kata ini merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti tanda. Semiotika ditentukan sebagai cabang ilmu yang berurusan dengan tanda, mulai dari sistem tanda, terus proses tanda yang berlaku bagi penggunaan tanda. Nah, pada akhir abad ke-18 ada seorang filsuf yang sempat terlupakan, yaitu filsuf Jerman yang bernama J.H. Lambert, menggunakan kata semiotika sebagai sebutan untuk tanda. Nah, ada juga pengertian semiotika berdasarkan ahli atau filsafat yang lain, yaitu menurut Ferdinand de Saussure pada tahun 1857 hingga 1913 dan Charles Sanders Peirce 1939 hingga 1914, semiotik merupakan ilmu tentang tanda-tanda yang menganggap fenomena komunikasi sosial atau masyarakat dan kebudayaan yang dikutip dalam buku Semiotika Teori dan Aplikasi pada Karya Sastra, Karya Tulis, Ambarani ASM Humaniora dan Nazia Maharani Umaya. Nah, semiotika merupakan suatu tindakan di mana menurut semiotika Charles Sanders Peirce ini merupakan suatu tindakan, boleh di next, tindakan ataupun action, pengaruh ataupun influence yang mempengaruhi atau kerjasama dari tiga subjek. Apa aja subjek tersebut? Antara lain itu ada tanda. Next, Kak Alvin. Tiga subjek yang dimaksud dalam semiotika Carl Sanders ini, di mana sudah dijelaskan tadi, yaitu ada semiotika itu merupakan suatu tindakan ataupun action, pengaruh atau influence, atau kerjasama dari tiga subjek. Nah, ini dia tiga subjek yang ada di semiotika Carl Sanders Peirce, yaitu tanda, objek, dan interpretan. Nah, di mana dalam semiotika Carl Sanders Peirce ini terdapat tiga pembagian lagi di tanda, yaitu tanda atau interpretasi tanda, jenis tanda, dan makna tanda. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, kita akan beralih ke presentator selanjutnya, yaitu Hilmi Mutakin. Silakan Hilmi. Baik, terima kasih Saudara David. Melanjutkan materinya mengenai interpretasi makna dan jenis tanda. Charles Sanders Peirce dikenal sebagai salah seorang ahli filosof Amerika yang juga dikenal sebagai ahli logika dengan pemahamannya terhadap manusia dan penalaran. Menurut Peirce, fungsi esensial tanda adalah menjadikan relasi yang tidak efisien menjadi efisien dengan syarat tanda dapat ditangkap atau nampak.
Sebentar. Menunjuk pada sesuatu, menggantikan, mewakili, menyajikan sebagai sifat yang representatif dengan sifat interpretatif. Dengan hasil interpretasi menimbulkan tanda baru pada hal yang diinterpretasikan. Mengenai hal tersebut, menurut Peirce ini kan fungsi fungsi pokok dari tanda itu menjadikan hubungan yang tadinya tidak tepat menjadi tepat, dengan syarat tanda ini tuh tampak gitu secara batin, secara fisik ya, bisa kita lihat dengan mata kita dan menunjuk pada sesuatu, menggantikan, mewakili, dan menyajikan. Dan tanda ini memiliki sifat yang representatif dengan sifat interpretatif. Jadi sifatnya itu mewakili atau mewakili dari sesuatu dan memiliki sifat interpretatif, yaitu bersifat mempunyai gagasan atau pendapat. Orang yang melihat tanda itu pasti ada pemikirannya gitu. Boleh di next. Nah, pemaknaan tanda menurut Peirce secara pemahaman, tanda atau simbol ini dibedakan dalam ciri tertentu. Simbol dibedakan oleh indeks dan icon yang dapat dianalisis melalui suku kata, kalimat, alinea, dan bagian lainnya hingga pemanfaatan vokalisasi. Di sini dapat kita lihat ada tabel, yaitu yang pertama ada tabel relasi, ada prosesnya, tipologi, dan fungsi. Mengenai tabel ini, bisa kita lihat yang pertama itu ada tanda dengan denotatum dengan penafsiran objek oleh tanda. Jadi suatu objek yang dijelaskan oleh tanda dan memiliki tipologi. Nah, tipologi ini ada tipologi icon, indeks, simbol. Apa yang dimaksud dengan tipologi icon? Tipologi icon ini sesuatu yang melaksanakan fungsinya sebagai penanda yang serupa dengan bentuk objeknya. Icon ini biasanya itu seperti lukisan atau gambar atau foto. Kemudian ada indeks. Indeks ini sesuatu yang melaksanakan fungsi sebagai penanda yang mengisyaratkan pertandanya. Kemudian simbol, yaitu sesuatu yang melaksanakan fungsinya itu sebagai penanda yang oleh kaidah secara konvensi telah lazim. Sudah banyak berada di masyarakat mengenai simbol. Fungsinya kemiripan penunjuk konvensi. Kemudian ada tanda dengan interpretan, dengan proses interpretasi oleh subjek. Jadi tanda yang melalui proses interpretasi. Kemudian tipologinya rem decisive argument. Apa yang dimaksud dengan rem decisive argument ini? Yaitu penanda rem itu adalah penanda yang bertalian dengan mungkin terpahaminya objek petanda bagi penafsir. Kemudian ada decision, yaitu penanda yang menampilkan informasi tentang pertandanya. Jadi penandanya itu menampilkan informasi, memberikan informasi bagi penandanya. Kemudian ada argumen, yaitu penanda yang petanda akhirnya
bukan suatu benda, tapi kaidah, yaitu kaidah yang menjelaskan, bukan tanda. Kemudian fungsinya memiliki fungsi kemungkinan proposisi kebenaran. Yang ketiga ada tanda dengan menghasilkan pemahaman dengan proses penampilan relevansi untuk subjek dalam konteks. Memiliki tipologi qualisin, sinsin, dan legisin. Apa yang maksud dengan qualisin? Qualisin ialah penanda yang bertalian dengan kualitas. Ingat, dengan kualitas. Sedangkan sinsin yaitu penanda yang bertalian dengan kenyataan. Ingat, kenyataan. Dan legisin yaitu penanda yang bertalian dengan kaidah. Fungsinya predikat, objek, kodefensi. Boleh di next. Nah, jenis tanda menurut Peirce ada 3 ragam. Di antaranya ada icon, indeks, dan simbol. Sebagaimana yang dijelaskan saya tadi, mengenai dengan jenis tanda ini, yang pertama itu ada icon, indeks, simbol. Yang kemudian tanda ini dibagi menjadi 2, yaitu interpretasi dan representasi. Yang pertama yaitu rim. Apa yang dimaksud dengan rim ini? Yaitu penanda yang bertalian dengan mungkin terpahaminya objek petanda bagi penafsir. Jadi suatu tanda yang yang dijelaskan objeknya itu oleh si penafsir. Kemudian bisa disamakan dengan qualisin, yaitu penanda yang bertalian dengan kualitas. Ya, yang kedua itu ada decisin, yaitu decisin adalah penanda yang menampilkan informasi tentang penandanya. Jadi tanda tersebut menunjukkan informasi untuk apa yang ditanda, apa yang ditunjukkan. Dan kemudian representasinya ada sinsin, yaitu penanda yang bertalian dengan kenyataan, yaitu kenyataan apa yang ditunjukkan oleh tanda tersebut. Dan terakhir ada argumen. Argumen itu ialah penanda yang penanda akhirnya itu bukan suatu benda, tetapi kaidah. Kemudian bisa disamakan representasinya itu berupa legisin, penanda yang bertalian dengan kaidah. Ingat, kaidah. Jadi tanda tersebut itu memiliki bukan tanda tapi suatu kaidah. Tanda yang berbentuk kaidah. Kurang lebih seperti itu yang saya tangkap. Ya, boleh di next atau selanjutnya saya akan serahkan kepada David Rizky kembali. Nah, terima kasih Saudara Hilmi sudah menjelaskan mengenai 3 unsur pokok dalam semiotika Charles Sanders Peirce itu. Seperti mana dijelaskan tadi, ada tanda, interpretasi tanda, jenis tanda, makna tanda. Nah, lantas bagaimana menggunakan semiotika Carl Sanders dalam metodologi penelitian kualitatif ini? Di mana penerapannya ini akan dijelaskan langsung oleh presentator kita selanjutnya, yaitu Muhammad Ilham Rizky dan Alvin Nurhayati Sa'adah, di mana akan dimulai terlebih dahulu oleh presentator Ilham Rizky. Silakan Ilham Rizky. Baik, terima kasih rekan David Rizky. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi semiotika Peirce. Bila suatu tanda ditentukan oleh kehadiran tanda lainnya, maknanya adalah melalui relasi antar tanda lainnya. Meminjam istilah Peirce-Brown untuk mengungkapkan sesuatu yang digunakan agar tanda bisa berfungsi menjadi metodologi sebagai berikut. Akar teorinya pragmatis, perspektif subjektif, pendekatan kualitatif, sifat realitas, internal eksternal, konstruksi, relasional, rumit,
semu, dinamis, progresif, dan transformatif. Kebenarannya praktis dan relatif, dan bertujuan untuk memahami fenomena, menyingkap makna, dan berfokus pada kualitas, hakikat, esensi, alasan, nilai, dan makna, dan menggunakan teknik interpretasi. Ya, selanjutnya, Balvin. Selanjutnya, adapun dalam analisis menggunakan metode semiotik Charles itu ada analisis sintaktik, semantik, dan pragmatik. Bermacam-macam unsur yang berperan dalam penggunaan tanda. Semiotik itu dapat dibagi menjadi 3 wilayah penelitian. Yang pertama sintaktik semiotik, sintaktik semantik semiotik, dan pragmatik semiotik. Adapun sintaktik semiotik itu yaitu kajian yang mempelajari hubungan tanda dengan tanda lainnya dan memberikan peraturan yang berlaku. Nah, sintaktik ini berasal dari bahasa Yunani yaitu sutatein yang artinya mengatur, mendisiplinkan, menyeragamkan. Jadi dapat kita ambil contoh yaitu rambu lalu lintas, di mana rambu lalu lintas itu sebuah tanda yang berfungsi untuk menjelaskan dan mengatur, mendisiplinkan warga untuk taat terhadap rambu lalu lintas tersebut. Kemudian yang kedua semantik semiotik. Nah, semantik semiotik ini yaitu adanya hubungan serta konsekuensi pada interpretan. Dalam arti lain, semantik ini merupakan suatu tingkat di mana kita meneliti dan menganalisa makna dari suatu visual tertentu. Jadi kita melihat makna itu dari benda tersebut, konsekuensi yang kita pikirkan. Misalnya, tanda yang ada di toilet, yaitu ada tanda laki-laki dan perempuan. Nah, untuk tanda laki-laki itu nanti akan memberikan interpretan kita bahwa kamar mandi itu khusus untuk laki-laki. Bagaimanapun sebaliknya dalam tanda yang perempuan. Kemudian yang ketiga yaitu pragmatik semiotik. Nah, pragmatik semiotik ini yaitu mempelajari hubungan antara tanda dan pemakai tanda tersebut. Dalam pragmatik semiotik ini dapat kita contohkan adanya pembuatan tanda lalu lintas yang dibuat dalam warna kontras dan diletakkan lebih tinggi dari ukuran manusia. Jadi adanya pengungkapan pesan secara fisik pada pelaksanaan atau eksekusi ukuran material, teknik, konstruksi, kemudahan, kejelasan, keamanan, dan kapasitas fisik mata pada tanda tersebut. Kemudian dalam semantik semiotika itu dibagi menjadi 2 prinsip, yaitu denotasi dan konotasi, di mana denotasi itu sebuah makna yang menjelaskan sebuah tanda yang defisional, literal, atau jelas. Dapat dikatakan bahwa denotasi itu yaitu makna leksikal, yaitu makna sebenarnya. Contohnya, cuaca cerah, berarti itu menandakan bahwa kita berada pada siang hari. Kemudian konotasi ini tanda yang memiliki asosiasi sosiokultural dan personal, interaksi yang muncul ketika sign bertemu dengan perasaan atau emosi. Dapat dikatakan konotasi itu makna kiasan atau struktural. Yang tadi artinya cerah. Cerah tadi kalau denotasi dapat dikatakan siang hari, tapi kalau dalam makna konotasi itu dapat berarti makna kiasan seperti cerah itu dengan suasana yang senang atau suka. Kemudian yang ketiga itu ada ciri dari semiotika itu metafora, di mana istilah ini digunakan untuk mengacu
kepada gejala penggantian sebuah kata yang harfiah dengan sebuah kata lain yang figuratif. Dapat dikatakan bahwa metafora ini pemakaian kata yang bukan arti sebenarnya. Misalnya tulang punggung. Ada kata pemuda itu adalah tulang punggung bagi keluarganya. Tidak semerta itu diartikan sebagai tulang punggung asli, namun sebagai pemimpin dalam keluarga tersebut. Next, saya serahkan kepada David Rizky. Baik, terima kasih Ilham Rizky dan Alvin Betusada yang sudah menjelaskan penerapan dari semiotika Carl Sanders ini dalam metodologi penelitian itu bagaimana. Seperti yang sudah dijelaskan oleh presentator sebelumnya, di mana terdapat beberapa metodologi yang sudah dijelaskan Ilham Rizky, dan juga ada faktor-faktor pentingnya seperti analisis sintaktik, semantik, pragmatik yang mengandung denotasi, konotasi, metafora untuk menjelaskan dan di mana yang kata ataupun tanda yang masuk dalam denotasi ataupun konotasi ataupun metafora. Nah, selanjutnya kita akan melihat berbagai contoh dari salah satu contoh kajian semiotika Carl Sanders Peirce ini dalam penulisan karya ilmiah ataupun yang menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan semiotika Carl Sanders ini. Di mana kelompok kami mengambil yaitu contohnya dari representasi budaya Jawa dalam video klip Tersimpan di Hati yang menggunakan analisis semiotika Carl Sanders Peirce. Nah, kami juga yang akan menjelaskan ini mengenai latar belakangnya, terus subjek dan objek penelitiannya, dan juga analisis penelitiannya, bagaimana teknik pengumpulan data, dan lain sebagainya. Nah, untuk ini akan dijelaskan langsung oleh presentator kita yang terakhir, yaitu Umi Khadijah. Disilakan, Umi. Baik, sebelumnya sebentar ya teman-teman, ada kendala sebentar. Silakan, Saudara Umi. Oke, mungkin Umi Khadijah kendala ya. Gimana, Umi? Iya, sudah moderator, terima kasih untuk kesempatannya. Selanjutnya, interpretan sendiri artinya adalah konsep pemikiran dari orang yang menggunakan tanda dan menurunkannya ke suatu makna tertentu atau makna yang ada dalam benak seseorang tentang objek yang dirujuk sebuah tanda. Nah, interpretan dalam video klip Tersimpan di Hati yang menunjuk budaya Jawa ini, makna dari lirik bahasa Jawa, makna transportasi perahu, makna bercocok tanam, dan makna berbagai kesenian berdasarkan objek yang ditampilkan dalam video klip ini. Sesuai dengan konsep representasi yang dikemukakan Stuart Hall, dapat dinyatakan interpretan dalam video klip ini mempresentasikan kebudayaan Jawa secara konstruksionis, di mana kitalah yang memberi makna menggunakan representasi sistem konsep dan tanda. Dalam video klip Tersimpan di Hati, memiliki makna dan syarat akan pesan-pesan budaya yang terkandung di dalamnya. Penggambaran alam dan kesenian yang ada di Jawa menunjukkan bahwa identitas Jawa masih terjaga dan eksis dari masa ke masa. Seperti yang tergambar dari keseluruhan gambar atau visual dan audio atau lirik dalam video klip ini yang terbagi berdasarkan unsur-unsur budaya. Ternyata dari ketujuh unsur budaya yang dikemukakan oleh Kuncharaningrat dalam video klip ini hanya terdapat 4 unsur, yaitu bahasa, sistem teknologi, sistem mata pencarian, dan kesenian.
Baik, selanjutnya, dari hasil penelitian ditemukan bahwa dari ketujuh unsur budaya, hanya terdapat 4 unsur budaya. Yang tadi sudah saya sebutkan, termasuk bahasa, sistem teknologi, sistem mata pencaharian, dan kesenian. Hal ini bisa disebabkan karena waktunya yang terbatas atau karena video klip ini ingin lebih menampilkan keseniannya. Dari ketiga elemen utama yang telah peneliti lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa terkait dengan tanda, menunjukkan para musisi lokal dan lirik dalam video klip tersimpan di hati berhubungan dengan budaya Jawa. Lalu objek yang ditampilkan berupa bahasa Jawa yang digunakan oleh penyanyi dengan gaya rap, perahu sebagai transportasi sehari-hari di wilayah Pulau Jawa, petani sawah sebagai sumber mata pencarian masyarakat Jawa, dan kesenian seperti wayang orang, sinden, serta berbagai alat musik khas Jawa, berupa gamelan, drum black, patrol, serta gejok lesung. Selanjutnya, interpretan yang menunjukkan adanya makna-makna mengenai representasi budaya Jawa yang menggambarkan keberagaman dan kemakmuran masyarakat Jawa. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Silakan, David Rizky. Bisa dilanjutkan oleh Vira Eka Safitri yang akan menjelaskan mengenai latar belakang dan subjek dan objek dari penelitian ini. Silakan, Vira Eka Safitri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jadi kebudayaan daerah atau lokal atau suku bangsa, kebudayaan nasional dan kebudayaan internasional atau global. Dua lapisan yang terakhir sangat mendominasi institusi kenegaraan dan kehidupan ekonomi serta publik internasional, sehingga mudah terkena proses globalisasi. Dengan masuknya kebudayaan internasional ke dalam masyarakat Indonesia, maka terjadilah berbagai persaingan, perbenturan, dan juga penyesuaian kebudayaan internasional itu dengan kebudayaan lokal. Salah satu negara yang mampu mempertahankan karakteristik budayanya adalah Korea Selatan. Nah, saat ini budaya di Korea Selatan itu sangat digemari oleh masyarakat dunia. Hal ini dikenal dengan sebutan Korean Wave yang mulai masuk negara di dunia dan meluas dengan berkembangnya kecanggihan teknologi akibat dari adanya globalisasi. Nah, Korean Wave ini berhasil memperkenalkan budaya Korea Selatan mulai dari musik, drama, makanan, hingga pada fashion. Kepopuleran ini sangat bergantung pada bagaimana media massa mengekspos budaya-budaya yang sedang populer di suatu negara. Salah satu media yang digunakan untuk mengkampanyekan budayanya adalah melalui video klip. Salah satu video klip yang mengangkat budaya Jawa yaitu lagu Tersimpan di Hati karya Eka Agustiwana yang berkolaborasi dengan Prince Hussein dan Sarah Fajira. Ini unik karena beberapa instrumen tradisional dengan musik elektro serta diiringi dengan rap. Dalam video klip ini juga Eka Gustiwana menggambarkan kebudayaan Jawa dari segi kesenian dan alamnya seperti tarian, alat musik, bahasa, serta pemandangan alam. Musik instrumen tradisional sendiri Eka rekam sendiri ketika melakukan perjalanan 20 hari ke Pulau Jawa dan mengunjungi berbagai kota seperti Majalengka, Semarang, Lamongan, Jogja, dan masih banyak lagi puluhan kota lainnya yang ia kunjungi. Nah, tak hanya itu, Eka juga merangkul berbagai komunitas kebudayaan di kota-kota yang ia kunjungi, mulai dari musik tradisional hingga tarian tradisional. Alasan
Peneliti memilih video klip tersimpan di hati dalam penelitian analisis semiotika mengenai representasi budaya Jawa ini dikarenakan fenomena zaman sekarang itu orang-orang lebih memunculkan budaya pop. Namun, Eka Gustiwana tetap menampilkan identitas budaya Indonesia. Salah satunya yaitu budaya Jawa dalam video klipnya. Nah, selain itu, Eka Gustiwana juga mengemas video klip tersebut untuk generasi muda dengan format rap, di mana untuk genre musik seperti ini dapat mengajak generasi milenial untuk lebih mencintai budaya Indonesia. Nah, dalam video klip ini terdapat tanda-tanda yang memiliki makna khusus dan dapat merepresentasikan budaya Jawa yang sangat menarik untuk diteliti. Karena dapat dikatakan cukup jarang menggunakan video klip untuk merepresentasikan budaya suatu daerah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana representasi budaya dalam video klip, representasi budaya Jawa dalam video klip lagu Tersimpan di Hati. Bisa di slide selanjutnya? Oke. Nah, adapun subjek dari video klip berjudul Tersimpan di Hati yang dirilis pada tanggal 1 Juni 2018 adalah sebuah video klip musik yang berdurasikan 4 menit 6 detik karya Eka Gustiwana dan dinyanyikan oleh Prince Hussein dan Sarah Fajira. Nah, video klip ini menampilkan wajah baru dari musik tradisional Indonesia, khususnya kesenian musik yang berasal dari tanah Jawa. Adapun objek dari penelitian ini adalah konteks sosial yang menjadi referensi dari tanda atas sesuatu yang dirujuk tanda. Dalam video klip tersebut, objek yang menunjukkan budaya Jawa ditampilkan berupa bahasa Jawa, alat musik, transportasi, dan mata pencarian masyarakat Jawa. Hal ini tampak pada lirik lagu, gestur tubuh, alat-alat yang digunakan, pakaian dan aksesoris yang dikenakan pengisi gambar. Lalu hal-hal tersebut melahirkan referensi dari tanda-tanda yang ada dalam video klip Tersimpan di Hati. Baik, terima kasih Saudari Vira dan Umi. Mungkin saya akan mengulang di teknik analisis. Mbak Alvin, next slide selanjutnya, karena ada kekeliruan tadi. Nah, di metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang sedalam-dalamnya dengan melalui pengumpulan data yang sedalam-dalamnya juga. Riset ini dari contoh ini tidak mengutamakan besarnya populasi ataupun sampling atau bahkan populasi samplingnya yang sangat terbatas. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif dengan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu. Menurut hal ini dikutip dari buku Kriantono di halaman 69. Nah, penelitian yang dilakukan pada video klip lagu Tersimpan di Hati ini berupa pemutaran video klip dan peneliti terlibat langsung menganalisis isi dari video klip tersebut. Karena penelitian ini merupakan penelitian semiotika, maka lokasi penelitian ini tidak seperti yang pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan dokumentasi. Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pencatatan terhadap buku, internet, dan dokumen lainnya yang ada pada objek penelitian. Seperti yang sudah kita mengetahui tadi, subjek dari penelitian ini adalah video klipnya, objeknya itu dengan budaya Jawa yang ada di dalam video klip tersebut.
Lantas bagaimana dengan data Premier dalam penelitian ini diperoleh? Nah, data Premier ini diperoleh langsung dengan pemilihan tayangan video klip lagu tersimpan di hati yang berdurasi 4 menit 3 detik yang diperoleh dari laman YouTube Eka Gustiawana. Nah, data sekundernya pada penelitian ini diperoleh dari kolom deskripsi serta video blog mengenai video klip ini di laman YouTube resmi, website, buku, dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu tadi dokumentasi. Baiklah teman-teman sekalian, mengenai semiotika Carles dan Sanders tadi yang sudah dijelaskan dari apa itu semiotika, terus semiotika Charles dan Sanders itu seperti apa saja faktor-faktor ataupun hal-hal penting yang ada di dalam semiotika Charles dan Sanders ini. Terus kita juga sudah melakukan bagaimana penerapan di metodologi penelitiannya yang terkhusus di metodologi penelitian kualitatif dan juga berbagai macam contoh dari analisis semiotika ini yang sudah dijelaskan di presentator sebelumnya mengenai latar belakang, terus subjek dan objek penelitiannya, dan juga metode penelitiannya bagaimana. Kami kira cukup apa yang sudah kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, apabila terdapat komentar ataupun apapun itu, silakan komentar dan saran di kolom laman yang disediakan. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian dari materi yang kami sampaikan ini, dan kami ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di video-video selanjutnya di laman YouTube ini. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.